Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wadi Ibasa, Bapak Ketua DPRD Toba, Bapak Kejari, Bapak Tandi, Bapak Kapolres, dan Pak Sekda beserta para pimpinan OPD dan para tokoh masyarakat dan para hadirin yang hadir di sini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mengenai virus corona, masing-masing sudah awalnya tahu bahwasanya kejadian awalnya ini di bulan November yang terjadi di kota Wuhan, China. Awal daripada wabah ini. Jadi kenapa dikatakan ini corona disingkat dengan COVID, yaitu kalau bisa mulai sekarang kita sebut saja COVID supaya bahasanya tidak terlalu sangat. Jadi COVID itu adalah COVID-19 itu adalah coronavirus disease 19 karena ditemukan di tahun 2019. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, yang penting dulu Bapak Ibu saya sampaikan, yang namanya virus ini bukan ini yang pertama hadir di belahan dunia ini. Bermacam-macam virus sudah pernah menyerang dunia kita. Kita itu sudah pernah tanggap bagaimana mengatasi daripada virus. Yang sebelumnya yang umum juga kalau kita flu dengan gejala batuk atau demam ataupun nyeri otot, itu penyebabnya juga virus. Tapi virus ini bermacam-macam, bisa bermutasi, bisa semakin ganas. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui masalah novel coronavirus. Memang namanya ini bagus ya, novel. Jadi kita panggil sebutkan saja sekarang COVID-19. Jadi tadi sudah saya sebutkan tadi gejalanya berawal dari Cina. Novel coronavirus ini merupakan satu keluarga, satu famili dengan yang pernah kita ketakutkan dulu, yaitu penyakit SARS sama MERS. Ya, ini satu keluarga dengan corona yang muncul pada saat ini. Jadi, adapun gejala klinisnya yang perlu kita ketahui, yang pertama itu ada demam, tapi yang akhir-akhir ini juga ada juga gejalanya tidak demam. Awal-awalnya dulu sesudah kita rentan ini, sekarang ditemukan gejala daripada yang kena paparan virus coronanya ada juga beberapa persen tidak dengan gejala demam. Kemudian ini batuk pilek, adanya gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, kemudian seperti yang disebutkan tadi yang namanya kena flu, ini virus kita selalu merasa letih dan lesu. Jadi inilah salah satu apa itu sebenarnya virus corona, apa yang ada gejala dalam tubuh kita. Ya, next. Jadi di dalam virus corona ini yang perlu kita ketahui semua, yang perlu kita jaga daripada Bapak Ibu sekalian tentu adalah kontak erat. Yang selama ini kasusnya berada di luar negeri, sekarang kita Bapak Ibu ketahui sudah ada berada di Jakarta, khususnya di Pulau Jawa. Tapi pada saat ini dan detik ini masih belum ada pengumuman dari pihak yang kompeten di Sumatera Utara ada virus corona yang positif. Dan sampai sekarang masih belum ada. Mudah-mudahan. Ya, tapi kita tetap nanti penjagaan. Jadi ada termasuk yang disebut dengan kontak erat. Kontak erat ini tentu adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar dan membersihkan ruangan di tempat perawatan khusus. Ini otomatis pasti yang sebagai apanya ini kontak eratnya pasti petugas kesehatan yang akan memeriksa daripada pasien ini. Kemudian orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan, kemudian orang yang tinggal serumah dengan pasien. Kemudian tamu yang berada dalam satu ruangan dengan pasien. Contohnya dalam pertemuan ini, makanya kita sudah periksa sebelumnya tadi, memang sudah cuci tangan. Kalau ada di sini, kita bisa kena kontak dengan kontaknya apa? Batuk yang mengeluarkan droplet, batuknya ini mungkin menyebar ke meja atau pegangan yang lain, kita pegang.
virusnya masih segar dan hidup, kita pegang mata atau mulut semuanya, disitulah kita bisa kenanya. Apalagi kondisi tubuh kita tidak fit. Ini yang perlu, stamina tubuh yang tidak fit. Kemudian orang yang berpergian dalam satu alat angkutan, ini rentan. Kalau di dalam satu alat angkutan atau bus atau pesawat, ini rentan sekali karena jarak kita sangat dekat sama orang yang tersangka daripada kena virus. Kemudian orang yang bekerja sama dengan pasien. Nah, ini ada gambar juga, ini kita dari Dinas Kesehatan kemarin sudah memeriksa PKA kita terhadap kerja asing yang ada di Nassau, ada 4 itu, salah satunya di PTBD. Kita lacak karena ada beberapa tenaga kerja asing yang masuk ke sana, kita periksa, dan sampai saat ini tidak ada keluhan-keluhan yang kita sebutkan tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian perlu tahu supaya tidak panik. Kita ini ada beberapa kriteria. Ya, jadi secara nasional ada yang dikatakan dengan ODP, orang dengan pemantauan. Jadi orang yang pemantauan ini adalah seseorang yang mengalami gejala demam, ya, gejala demam di bawah ataupun di atas 38 derajat Celcius, dan ada riwayat demam ataupun ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, tanpa pneumonia. Ini pneumonia ini bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian dengan foto toraks. Ini nanti ahlinya adalah dokter paru. Jadi ini kalau dia negatif, ini berarti dikatakan dengan orang dalam pemantauan. Dan ini yang penting, dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit ataupun daerah penyebaran COVID-19 ataupun area lokal transmisi pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang dari luar negeri masuk ke Indonesia, contohnya tanggal 10, dia ada gejala, sementara sesudah kita foto toraks dia negatif, ini bisa dipantau 14 hari kemudian. Jadi tanggal 10 ditambah 14, dia harus kita pantau sampai tanggal 24. Kalau tidak makin berat, kalau dia makin berat, dia berubah menjadi dari pasien dengan pengawasan. Bisa dia kembali dari ke rumah sakit, dipoto toraks ulang. Kalau memang positif pneumonia, itulah yang dikatakan suspek, tersangka. Jadi kalau yang dikatakan bagaimana corona itu positif ataupun negatif, Bapak Ibu sekalian, hanya ada pemeriksaan di Balitbang Kemenkes. Ya, itu dikirim untuk Sumatera Utara, itu di Rumah Sakit Adam Malik. Jadi pasiennya di swab, itu dikirim ke sana, hasilnya biasanya 2-3 hari akan keluar hasilnya. Jadi untuk Sumatera Utara sampai sekarang belum ada yang disampaikan oleh Rumah Sakit Adam Malik. Kemudian ODP ini wajib melakukan isolasi diri di rumah. Jadi kalau ada keluarga kita yang berpergian dari Jawa sekarang, dulu kita takut luar negeri. Sekarang kan sudah ada, nanti saya terangkan daerah-daerah endemiknya, sudah ada beberapa provinsi. Ini akan kita isolasi di rumah, ya. Ini nanti mohon Bapak Ibu nanti untuk selanjutnya ada nanti nomor yang bisa dihubungi kami dari Dinas Kesehatan untuk pemantauan orang-orang dengan gejala yang batuk demam yang dari daerah endemis. Kemudian ini pemantauan kondisi pasien secara berkala selama 14 hari. Selama 14 ODP yang sudah dinyatakan sehat, orang dalam pemantauan yang sudah dinyatakan sehat dan tidak bergejala itu ditetapkan melalui surat pernyataan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Ini yang sudah kita pantau 14 hari, kita berikan surat bahwasanya dia aman dari virus corona. Kemudian pasien dari ada tingkatan pasien dalam pengawasan. Ini seseorang dengan demam 38 derajat atau ada riwayat sama seperti yang tadi, tapi ini positif pneumonia. Ya, kalau kita di Kabupaten Tobasan, karena rumah sakit rujukan itu biasanya rumah sakit TBB, yang rumah sakit TBB adalah rumah sakit Mukalutung dan rumah sakit Pematang Siantar, ya, nggak salah lagi. Jadi kalau dia positif pneumonia, ini yang akan
diisolasi di ruang isolasi rumah sakit, dan akan selanjutnya ini akan dikirim terus ke Rumah Sakit Adam Malik, dan di sana dilakukan pemeriksaan selanjutnya dan mengirim spesimennya ke Balitbang Kemenkes. Kemudian ini upaya-upaya pencegahan dan pengendalian. Tadi Bapak Ibu sekalian ini sudah saya terangkan ini bahannya. Bagaimana dengan kontak erat resiko tanpa gejala, kontak dengan pasien dalam pengawasan dengan resiko, bagaimana dia ini alurnya, nanti observasi bagaimana isolasi diri di rumah. Ini untuk selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bupati Kota Samosir tanggal 16 Maret sudah mengeluarkan surat edaran, himbauan buat seluruh elemen masyarakat. Ini di sini disebutkan dalam pencegahan dan kewaspadaan penyebaran penyakit corona atau COVID-19. Yang pertama, jangan panik dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita panik, kalau kita stres, imunitas tubuh kita menurun. Jadi kalau imunitas kita menurun, segala virus bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan cepat. Kalau imunitas kita kuat, kita cukup gizi atau seimbang, istirahat yang bagus, tentu kita tidak bisa menjadi terserang oleh virus ini. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir sesering mungkin. Ya, ini di setiap kita sesuatu pertemuan tadi mungkin Bapak Ibu tadi di bawah itu harus pakai hand sanitizer. Itu kalau memang sistem cepatnya, daripada nanti kalau cuci tangan makan waktu, harusnya memang cuci tangan di wastafel atau air mengalir pakai sabun. Karena rentan penyakit virus ini adalah seperti yang sebutkan terpegang atau apa dari droplet daripada virus. Jadi ini yang penting. Kemudian tingkatkan pola hidup sehat dan batasi menyentuh wajah, mata, hidung dan mulut sebelum cuci tangan. Kalau Bapak Ibu sekalian teringat belum cuci tangan, ini tolong dijaga itu, jangan dulu disentuh ya hidung, mulut ataupun mata. Kemudian gunakan masker jika batuk atau flu. Ini persoalan di kita sekarang. Kita semua masyarakat banyak panik. Ya, masker itu untuk wabah yang diperlukan adalah si orang sakit. Kenapa saya sebutkan Bapak Ibu si orang sakit? Inilah yang kita jaga, menyebarkan droplet-droplet yang akan mengkontaminasi, akan menyebarkan penyakit ini kepada yang sehat. Jadi ini kedua masalah masker kan sudah dijelaskan, jangan sampai ada kok Pemkab belum membuatkan masker. Jadi yang masker itu hanya untuk yang sakit. Masker kita sudah siap sekarang 120.000 sudah ada. Jadi kalau memang nanti dia jadi wabah itu sudah siap. 120.000 sudah kita standby sekarang di Dinas Kesehatan untuk masker. Lanjut. Kemudian juga Pak, masker itu digunakan untuk petugas kesehatan yang memeriksa si sakit. Jadi itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita siapkan seperti yang disebutkan tadi, ODP, orang dalam pemantauan itu dari Dinas Kesehatan. Kita akan pantau yang itu yang akan kita berikan masker kepada tersangka pasien ini supaya tidak menyebarkan penyakit kepada keluarganya. Jadi kalau kita memang betul-betul sehat, cukup dengan stamina tubuh, cuci tangan sesuai mungkin. Jangan kita panik, mau cari masker ke sana kemari, sampai ketakutan, terakhir kita stres, jadi kena penyakit lagi kita kalau stamina turun. Jadi kita harus siap dengan ini. Kemudian ini terapkan etika batuk dan bersin, menutup dengan tisu ataupun dengan bagian dalam. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ada yang batuk belum sampai maskernya, ya kalau membatukkan itu untuk menjaga batukan ini dengan bagian dalam, batukan ditahan supaya nanti dropletnya itu tidak menyebar. Kemudian batasi interaksi dengan orang lain, terutama orang sakit, ya. Jadi kita batasi kalau ada contohnya keluarga kita ataupun apa sakit,
tetap dijaga jaraknya, tapi yang utama tetap di